jam 4 dulu. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Qabillah dan Nabi al-Falah sana طريقة التبرك الميمونة في ذاك أهل العلم يتبعون أما بعده عقدة من لساني يفقهوا قولي. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah bergabung pada diskusi sore hari ini. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan buku Majalis Sab'ah yang ditulis oleh Maulana Jalaluddin Rumi bersama penerjemah buku ini Mbak Afifah Ahmad. Apa kabar Mbak Afifah? Alhamdulillah. Oh ini ya. Ya. Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya Mbak ya? Iya. Oke. Kemarin katanya sempat keliling-keliling gitu ya Mbak ya di Jogja itu ya? Iya, jadi kebetulan saya ini pulang ada beberapa agenda. Oh, ya. Salah satunya juga tesis saya itu mau meneliti tentang pengaruh pemikiran Rumi di Indonesia. Karena kalau nggak salah satu pemikir Amerika tentang Rumi itu dia meneliti banyak pemikiran Rumi di banyak tempat, termasuk Jepang, Cina dan sebagainya. Tapi di Indonesia belum ada. Jadi saya masuk dari situ gitu. Dan menariknya karena hampir seluruh buku-buku karya Rumi itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan menurut saya ini penting sekali untuk melihat bagaimana sebenarnya Rumi di Indonesia ini. Jadi ada dua ini, dan sekalian yang kedua juga agendanya silaturahmi dengan teman-teman di Turos ini. Saya sangat berbahagia bisa hadir di sini dengan tim, dengan personil lengkap ya. Kami juga alhamdulillah baru ya sempat masuk juga ke beberapa tempat, dan sekarang hari ini baru agendanya di sini gitu. Ya, jadi memang ini kesempatan langka ya teman-teman. Mumpung Mbak Afifah lagi ada di Indonesia, gitu. Jadi kita curi waktunya untuk bisa bergabung bersama kita buat sharing-sharing, buat membagikan ilmunya terkait Rumi dan khususnya buku Majalis Sab'ah ini. Oke, jadi sebelumnya Mbak Afifah kita juga sudah mengadakan webinar bersama Ustadz Nur Jabir, Direktur Rumi Institute 2 minggu lalu. Alhamdulillah antusiasmenya cukup tinggi dan itu diskusinya sampai berjalan kurang lebih 2 jam gitu ya. Nah, jadi terkait buku ini ya, jadi ini sebetulnya merupakan salah satu karya penting dari Maulana Jalaluddin Rumi, tapi justru cukup jarang ya Mbak ya dibicarakan secara luas oleh publik gitu. Jadi buku ini memuat kumpulan khutbah yang disampaikan oleh Rumi dalam majelisnya yang disebut oleh Ustadz Jabir di sini majelis Gui gitu ya. Tentu sebetulnya khutbah-khutbah yang Rumi sampaikan itu ada banyak, akan tetapi yang dikumpulkan oleh putranya Sultan Walak dan juga sahabatnya Husamuddin Halabi gitu Mbak bacanya ya. Hanya ya 7 khutbah ini. Tentu kita bisa mengira-ngira apakah memang 7 khutbah ini pilihan gitu ya, atau hanya 7 khutbah ini yang terkomunikasikan dengan baik. Ketujuh khutbah ini Rumi membicarakan berbagai hal gitu ya, jadi campur-campur gitu. Mulai dari hikmah kehidupan, pesan-pesan sufistik, penjelasan terhadap hadis, tafsir sufistik. Nah, dari sebahas lebih dalam dari hari ini yaitu terkait iman dan juga cinta. Topik yang disampaikan oleh Rumi dalam buku ini cukup beragam, tetapi Rumi selalu memulai khutbahnya dengan satu cara yang khas, yaitu dengan munajat, yang Mbak ya, munajat yang begitu indah, menyampaikan puji-puji kehadirat Allah. Nah, ketika beralih dari satu bahasan ke bahasan lainnya,
merealisasikan syair-syair yang relevan dengan pembahasan tersebut dengan menggunakan metafora-metafora yang khas. Misalnya ketika Nabi Muhammad mengajari wahyu tentang Islam yang diumpamakan dengan seekor burung yang memberi makan anak-anaknya dengan biji-bijian atau semacam itu gitu ya. Nah, melalui buku Majelis Salaf ini kita seakan diajak untuk melihat Rumi yang lain gitu. Nah, biasanya kan kita melalui isi-isinya atau kutipan-kutipannya yang bertebaran di medsos gitu ya Mbak ya. Sebagai seorang bahkan pemikiran-pemikiran Rumi itu kan dianggap transenden gitu ya, menembus sekat-sekat agama gitu. Nah, kali ini kita melihat Rumi dari sisi yang lain, yaitu sebagai seorang yang menyampaikan pesan-pesan di atas mimbar, sekaligus kita menengok rahim yang melahirkan pemikiran Rumi yaitu Islam. Nah, kita ini sendiri disusun ketika Rumi masih muda, bahkan sebelum bertemu dengan Syams Tabrizi. Nah, berdasarkan lini masa tersebut, juga mengenai isinya, kitab ini disebut oleh berbagai peneliti sebagai perantara untuk memahami Masnawi dan juga Diwan Syams Tabrizi. Gitu. Nah, atas dasar itu semua, Turah Mustaka akhirnya memutuskan untuk menerbitkan buku ini. Gitu. Nah, Turah Mustaka merasa bahwa masyarakat luas perlu tahu sosok Rumi yang lain melalui karya ini. Nah, harapannya tentu melalui karya ini mereka menyelami samudera Rumi yang dalam sehingga dengannya baca mampu. Nah, jadi cara sore hari ini foto gitu ya. Jadi nanti kita akan menyampaikan materi tentang Rumi dan juga materi Salaf tentunya. Nanti selanjutnya akan mengajukan beberapa pertanyaan oleh Pak dan nanti teman-teman yang di sini bisa ikut menimpali juga tentunya teman-teman yang bergabung di Zoom ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya berkatakan terlebih dahulu ini singkat dari Mbak Afifah Ahmad. Beliau masih semangat pada 10 Desember 1978. Saat ini berdomisili di Teheran, Iran, dan berkhidmat di komunitas Julian. Pendidikan sarjana di STI Jakarta, kemudian melanjutkan studi di Al Mustafa International University Iran, melanjutkan studi budaya dan pemikiran Iran. Mbak Afifah ini juga banyak menulis tentang di website yang dulu. Ya, awalnya di Alif dan website. Oke. Dan beliau juga membukukan tulisan-tulisannya di itu ya. Ini cerita dari Pak. Langsung saja malam setelah saya silakan kepada Mbak untuk memberikan Rahmanirrahim. Ini sudah. Cinta literasi. Ini dari mana aja nih? Jadi kebanyakan mahasiswa ya, masih mahasiswa atau sudah di Turas ini ya. Saya bahagia sekali bertemu teman-teman semuanya dari luar Jakarta ya kebanyakan ya. Sama saya di perantau. Saya bahagia sekali ya bisa hadir di sini dan Allah saya aja sebenarnya
saya kesini hanya untuk silaturahmi, sekalian juga bertemu dengan teman-teman yang menggeluti bidang literasi ini. Saya sangat tertarik melihat apa namanya profil Turos, mengikuti juga IGS-nya, mengikuti ketika ada pameran buku internasional itu sungguh luar biasa. Karya-karya yang diterjemahkannya juga saya lihat sangat menarik sekali dan memang spesifik ya, terutama adalah bidang-bidang tasawuf. Saya sempat kenalkan itu situsnya ke kolega saya dan beberapa dosen di sana dan mereka sungguh tertarik sekali karena kan aku juga buku-bukunya di kampus di Iran gitu. Jadi ketika saya tunjukkan beberapa buku yang sudah diterjemahkan oleh Turos, mereka sangat antusias sebenarnya. Bicara tentang Rumi. Rumi itu ya itu tadi sudah dimulai sama Mas Faiz. Saya biasanya dengan Mas Husni ya, jadi dengan Mas tadi dimulai oleh Mas Faiz tentang bagaimana di Indonesia orang mengenal Rumi itu kan kebanyakan yang sudah melalui terjemahan. Jadi kebanyakan seperti puisinya dan lain-lain itu yang memang memenuhi kebutuhan spiritualitas masyarakat di Eropa maupun di Amerika gitu. Tapi kita jarang sekali apa ya melihat langsung sebenarnya mewakili Rumi sebagai Muslim yang kita adalah masyarakat Muslim gitu ya. Ini mungkin sebagaimana tadi disinggung bahwa majalis ini mewakili pemikiran Rumi yang sebagai Rumi sebagai Muslim. Ketika saya nonton film Rumi dan Syams, kan di sana itu vibe ketika Rumi berpidato, ada ratusan murid-murid gitu, itu kan tidak jauh dari saya menyelesaikan terjemahan ini. Kemudian ketika Rumi mengutip di dalam film itu satu bagian dari majalis, saya betul-betul kayak bergetar gitu ya, kayak terasa sekali gitu. Dan seringkali orang memahami pemikiran Rumi setelah dan sebelum bertemu dengan Syams Tabrizi itu adalah sesuatu Rumi yang lain gitu. Tetapi sebenarnya kalau ketika kita melihat dasarnya itu tidak juga sama sekali berbeda 180 derajat karena itu hanya metodologinya aja. Kalau sebelumnya Rumi melihat berpidato dengan secara orasi gitu, kemudian setelah bertemu Syams dia melihat masyarakat lebih banyak tertarik ke puisi. Nah, itu metodologinya aja sebenarnya berbeda. Tetapi inti dari pemikiran Rumi sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda. Mengapa majalis Sab'ah ini dianggap sebagai pengantar untuk memahami Masnawi? Karena Masnawi itu kan bentuknya syair kolosal, panjang, bercerita, dan kadang bentuknya ketika puisi itu ada ada kata-kata yang tidak bisa dieksplorasi secara mendalam. Kemudian juga menggunakan metafora-metafora yang sulit dipahami. Tetapi di majalis ini kita seperti dihantarkan gitu ya. Ketika kita seperti ini kan bentuknya prosa. Jadi diberikan apa namanya pemahaman yang lebih mudah. Misalnya contohnya yang saya temui di dalam kalau nggak salah Masnawi jilid 3 jilid 2 itu ada cerita di dalam Masnawi itu ketika Rumi menjenguk orang sakit, kemudian dia kenapa ini sakit kata Rumi, maksudnya Rumi bercerita bahwa suatu hari Rasulullah menjenguk orang sakit dan ditanya kenapa dia sakit, karena katanya dia pernah melakukan kesalahan dan dia bertobat, inginkan balasan di dunia. Kemudian kata Rasulullah, oh dia tidak siap, maka diajarkanlah doa
eh, sambut jagat itu yang di sini dibahas Robbana atina fid dunya hasanah. Di majalis ini nama sahabatnya disebutkan, yaitu Sa'labah bin Abdurrahman, dan cerita kronologi ceritanya didetailkan. Sementara ketika saya waktu itu membaca Masnawi, belum membaca majalis, ada kebingungan di situ, ini gimana sih kronologinya gitu, jadi bingung. Tapi di sini bisa dijelaskan gitu. Banyak hal lagi, contoh-contoh lain. Misalnya juga metodologi. Secara metodologi Masnawi itu kan seperti metodologi dalam Quran ya, cerita dan dalam cerita. Kadang-kadang dalam satu cerita itu ada 3, 6, bahkan 10 cerita di dalamnya. Cerita pendek-pendek, cerita Masnawi panjang, kemudian terselip cerita lagi, terselip cerita lagi gitu. Pesan kemudian masuk ke cerita lain. Nah ini ada metodologi seperti Quran juga. Nah awal-awal mungkin kita pusing karena itu bentuknya puisi. Karena yang sampai ke sini kan sudah bentuk potongan-potongan gitu ya. Nah di majalis ini cerita itu juga ada metodologi seperti itu. Jadi kalau kita baca majalis dulu sebelum baca Masnawi, kita akan ini maksudnya begini. Jadi metodologi cerita dalam cerita itu yang ada di dalam Masnawi pun ada di dalam majalis ini, gitu. Terus kemudian juga yang khasnya lagi ya di dalam yang ada kenapa disebut pengantar memahami Masnawi. Di sini ada 4 pemikiran Rumi yang menjadi menurut saya menjadi dasar. Misalnya kecintaan kecintaan manusia kepada diri sendiri, kecintaan manusia kepada sesama, kecintaan manusia kepada Tuhan, kecintaan manusia kepada alam. Jadi di sini pun ini dibahas secara walaupun terpisah-pisah ya. Nah mungkin salah satu yang membedakan buku majalis dengan buku-buku lain, misalnya karya-karya ulama klasik, kalau ulama-ulama beberapa ulama itu kan menulis memang sengaja menulis satu tema tertentu dengan kemudian di situ ada tema-tema turunan gitu ya. Perbedaannya majalis ini hasil dari apa namanya pidato. Nah hasil dari pidato itu kan jadi bukan sengaja Rumi menulis, artinya kumpulan pidato. Nah persoalannya mungkin kumpulan pidato itu tema-temanya untuk tema-tema itu loncat-loncat dari satu pidato ke pidato lain. Nah makanya apa namanya persoalan mungkin sulit ketika misalnya memahami ini di majalis ini temanya apa kemudian. Nah tapi menurut saya yang mengikat dari setiap tema di majalis ini dan saya ini menurut saya sangat sepakat sekali dengan judul ini untuk keimanan. Jadi kepercayaan, keyakinan. Jadi di majalis ini Rumi mengajak pembacanya untuk meyakini, percaya, iman dulu terhadap sesuatu, terhadap seperti ini misalnya cinta itu lahir itu dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Nah, yang di buku-buku seperti Masnawi, Ghazal, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu kebanyakan ketika Rumi sudah bicara pada level kedua cinta. Tetapi ada level sebelumnya, level keyakinan, level percaya. Itu artinya proses ini tidak dilihat. Padahal iman dan cinta itu satu dua keyakinan yang saya pikir saling terkait erat. Gitu. Misalnya ketika Robi bicara perjalanan setetes air dari hidup samudra, keyakinan yang ditanamkan tumbuh di setetes air itu dengan effort yang luar biasa bisa sampai ke lautan. Misalnya kemudian dengan ada afirmasi ini mengatakan pekerjaan yang dilakukan satu orang jika di atau dengan keyakinan yang luar biasa bisa seperti 1000 orang. Itu bisa satunya. Dan satu hal yang ini juga satu lagi afirmasi dari Rumi yang ini juga jadi menurut saya banget ya ketika menemani malam-malam dari ini ada satu kapal berlayar di samudra itu biasa.
1000 samudra berada di sebuah kapal di luar yang itu sebenarnya itu bisa menambah keyakinan kepada kita bahwa apa yang ada di dalam diri kita itu, potensi yang ada di dalam kita dan diri kita ini mampu melakukan sesuatu, mampu melahirkan cinta itu. Jadi prosesnya yang kita terima ini sudah hasilnya cinta gitu. Kita melewatkan perjalanan keyakinan, iman dan kepercayaan ini, dan menurut saya hampir seluruh buku ini memulai menjelaskan banyak tentang bagaimana memulai sebuah perjalanan cinta itu dengan keyakinan dulu, dengan percaya dulu. Oke, itu perhatian dulu ya. Nanti sebenarnya saya banyak pengen bicara karya-karya Rumi yang lain, mungkin jenis-jenis yang lain. Nanti mungkin sambil jalan. Selain Majalis, ada 2 karya penting sebenarnya, Masnawi dan Ghazali Sam. Perbedaannya, kalau Masnawi itu bentuknya adalah puisi kolosal, kalau Ghazal itu disebut Ghazal, itu adalah puisi cinta. Karena Ghazal itu ditulis pada saat Rumi bertemu dengan Sam, dan bukan untuk pengajaran. Jadi begitu saja keluar, dan begitu saja yang keluar sedikit Rumi berpisah. Nah, Masnawi Sams dalam dirinya. Jadi perpisahan itu Rumi bahwa anak itu bukan lagi dalam. Jadi saya pikir nanti kita lanjutkan, kita sambil diskusi aja ya. Oke, menyambung tadi bahwa kita saya pikir itu juga kenapa Rumi dalam khutbah-khutbahnya selalu mulai dengan munajat. Jadi kepada yang kuasa dahulu, baru menyampaikan yang lain-lain. Oke, menarik sekali. Sebelum masuk lebih dalam Mbak ke risalah gitu ya, saya ingin dengar cerita bagaimana pertemuan antara Rifah pertama kali dengan Rumi. Nah, itu apa akhirnya memutuskan untuk sebenarnya waktu SMA saya kan kalau perpustakaan suka melihat apa buku-buku tasawuf, ringan-ringan aja ya. Salah satunya itu dulu Marshina yang menemukan Rumi, itu mencari Rumi. Saya aku adalah api atau angin gitu ya, aku adalah angin, daripada judul ini. Dari mulai SMA itu sudah mulai baca-baca bukunya Marshina, tapi ya waktu itu banyak nggak tahunya ya, pembahasannya kan lumayan ada beberapa bagian yang agak sulit juga. Ketika mulai kemudian ke Iran, saya menghadiri satu acara semacam seminar gitu ya, atau kelas-kelas Rumi. Nah, disitulah saya mulai termotivasi. Sebelum itu, sebenarnya di Iran itu kan ada makam-makam para penyair, seperti Hafiz, Sa'di, Athor. Itu dibuatkan taman, kemudian ada diskusi juga di kelas-kelas itu. Nah, karena saya juga sering traveler, saya suka jalan gitu ya. Saya jalan-jalan ke makam-makam para penyair itu. Di situ saya terinspirasi gitu. Bagaimana sih kebanyakan kayak Hafiz itu kan penyair sofistik juga ya, Sa'di juga penyair sofistik, atau juga penyair sofistik. Dari situ saya menggali lagi dan bertemulah akhirnya dengan Rumi, pemikiran Rumi. Dan melalui kelas-kelas. Nah, di sana itu kelas-kelasnya itu macam-macam. Jadi ada yang kalau Rumi secara akademik itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun mungkin sebelum tahun 1920-an. Di lingkungan akademik. Jadi misalnya lahirlah seperti buku-buku pengantar, ada cuma hadis Masnawi. Jadi mengeluarkan seluruh hadis-hadis yang ada di dalam Masnawi. Atau ada lagi Masnawi wal Quran.
Jadi seluruh kata-kata Rumi yang ada di dalam Quran itu kemudian dikeluarkan. Jadi seberapa banyak Rumi menulis teks Al-Quran, dan banyak lagi, misalnya seperti Garindu, seperti beberapa para penulis lainnya. Secara akademik sampai sekarang masih berjalan, tapi barangkali baru 20 tahun belakangan yang kemudian pemikiran Rumi juga diminati secara publik. Ada kelas-kelas terbuka, ada seminar, dan saya tuh senang banget kalau kelas Rumi di sana, walaupun image-nya kan kesannya Iran tuh kayak apa yang negara Islam, agak gitu-gitu ya. Kalau hadir kita di kelas-kelas Rumi itu modelnya multikultural gitu, modelnya ada yang gondrong, ada yang apalah macam-macam, itu asik banget, itu vibe-nya asik. Jadi dari situ, dari kelas-kelas Rumi itu biasanya di awal tuh kayak ada bacaan puisi dulu. Nanti mungkin di akhir saya baca puisi dalam bahasa versi ya. Jadi ada pembacaan puisi dulu, ada kemudian di akhir biasanya ada kayak performan musik tradisional yang bisa disebut sitar. Nah baru ada pembahasan diskusinya. Jadi banyak lah, mulanya dari situ sampai akhirnya saya ikut kelas-kelas Rumi, dan saya masih akhirnya membuat saya mengambil mata kuliah sastra sufistik itu. Tetapi di luar itu semua, saya yakin teman-teman juga yang tertarik pada satu pemikiran tokoh tertentu biasanya punya emosional ya. Betul. Biasanya punya hubungan emosional sendiri. Betul. Misalnya ada yang menyukai karya Ghazali ketika ada perjalanan dalam hidupnya tuh yang relate, ya gitu. Nah, saya juga ada mungkin pengalaman pribadi yang sifatnya lebih ke personal gitu. Misalnya ada satu fase saya mengalami ya harus dioperasi lah gitu ya, sampai 2 kali gitu saya mengalami drop, dan pada saat itu di samping tempat tidur saya itu ada buku Rumi gitu. Saya baca lagi dan mengingatkan itu perjalanan kembali ke waktu masa SMA saya awal-awal terrecall lagi memori, dan kemudian banyak kata-kata Rumi yang akhirnya membuat saya bangkit lagi gitu. Dan akhirnya dari ya cukup 2 kali operasi dengan banyak ini ya, itu ada tekanan-tekanan depresi juga yang mungkin tidak parah, tapi dari situ justru dari titik itu saya jadi mencintai Rumi mungkin lebih dari sekedar seorang yang mempelajari Rumi. Jadi ada kedekatan emosional sendiri saya dengan Rumi. Dari situ. Ini terlalu panjang, maaf ini jadi. Gak apa-apa, Pak. Ini kan memang sesi cerita-cerita. Jadi maksimal mungkin gitu ya. Nah, ini Mbak. Jadi kalau Majelis Sab'ah ini kan ditulis ketika Rumi masih muda gitu ya. Meskipun belum ada tahun spesifik kapan itu ditulis. Nah, tadi ngomong-ngomong juga soal Al-Ghazali, kan kita mengenal ada fase-fase gitu ya dalam kehidupan Al-Ghazali. Misalnya kita mengenal Al-Ghazali sebagai seorang teolog dan juga sebagai seorang filsuf. Lalu kemudian di akhir hayatnya kita mengenal Al-Ghazali sebagai sufi. Nah, antara ketiga fase ini kan kalau dilihat sekilas jaraknya cukup jauh ya Mbak ya, antara tiga ini. Nah, apakah Rumi juga mengalami fase-fase semacam itu atau bagaimana? Karena di sini kan wah ini masih muda aja udah udah sesufistik gini gitu. Nah, itu gimana? Kalau kita lihat dari yang muda itu misalnya ada pernah karena masuk campuran antara juga kemudian ada tarian sofistik juga di sana, ada yang itu ada di sana. Nah, Rumi itu memulai perjalanan dari Bal. Dia lahir di Bal umur 12 tahun, kira-kira ada yang menyebutkan umur 10 tahun. Mulai ayahnya dan keluarga besarnya memboyong Rumi karena pada saat itu ada serangan Mongol. Ada serangan Mongol, jadi ayahnya itu alih-alih istilahnya
memberontak dan sebagainya, dia melihat visi ke depan, visi pendidikan ke depan yang ini adalah pendidikan gitu ya. Akhirnya dia menyelamatkan keluarganya jelas dari depan lain. Jadi mulainya sebenarnya ke haji dulu. Di rumah itu juga dari umur 19 tahun haji. Jadi saya baik bercerita, oh kalau orang belajar dari mulai agak meninggal sholat itu ya, oh udah nggak lagi puasa lagi ya. Terus Rumi yang ngikutin siapa ya? Umur 10 tahun udah haji gitu. Dan ketika perjalanan haji, nah kembalinya sebelum sampai ke haji dia melewati untuk proses dulu. Ada namanya Nisyobur. Nisyobur adalah salah satu sampai sekarang di pusat pemahaman atau Nisyobur itu ya sejarah juga dari ada jadi atau ayatnya itu satu kontrak biasanya mengajar Rumi untuk istilahnya soal para ulama. Nah pada saat itu ulama yang istilahnya ulama atau pembicara pada ayahnya setelah akhirnya akan jadi sinar. Nah di sini pertama kita lihat bahwa support system Rumi sendiri dari keluarga dan ayahnya sudah ayahnya sendiri adalah seorang sufi besar. Ayahnya sendiri punya buku catatan, ya, punya buku catatan Al-Ma'arif kalau nggak salah Al-Ma'arif, dia catatan harian ayah buku Rumi ini. Jadi ayahnya sendiri seorang sufi besar, jadi di umur 12 dia artinya sudah menyerap banyak ilmu gitu ya, menyerap dan atau memberikan buku kalau nggak salah Musibat Maun kepada Rumi gitu. Nah pada saat itu mulailah di situ. Nah dari perjalanan itu terakhir setelah haji dan kembali melalui Syria kalau tidak salah. Setelah haji itu tidak kembali ke Balkh tapi melalui Syria dan kemudian ke arah Turki ya. Kemudian menetap di Konya. Nah pada saat sebelum ayahnya meninggal, ayahnya sendiri kalau tadi melihat fase-fasenya ya. Nah, fase-fase awal Rumi memang adalah dipersiapkan untuk jadi guru agama sebagaimana ayahnya. Tapi juga basic-basic tasawuf sudah ada sebenarnya. Jadi ada perbedaan dengan tadi perjalanan Imam Ghazali yang awalnya sebagaimana diceritakan tadi. Sebelum ke Rumi lagi sebentar ya karena saya sedikit ini. Jadi ada Muhammad Ghazali, ada Ahmad Ghazali. Ya. Ahmad Ghazali itu adiknya Muhammad Ghazali. Di sana sebenarnya makam yang lebih populer itu lebih ke Ahmad Ghazali. Oh, adiknya. Adiknya. Karena katanya adiknya itu menggeluti tasawuf sejak awal. Jadi berbeda dengan Muhammad Ghazali. Kan ada satu buku itu disebutnya Faror as Madreseh. Jadi keluar lari dari sekolah judul kalau diterjemahkan itu di buku itu satu pemikir tentang Ghazali itu menyebutkan, saya jadi belok dulu ke Ghazali bentar ya karena tadi ada persinggungan juga menyebutkan satu hari Imam Muhammad Ghazali dengan Imam Ahmad Ghazali itu jadi Imam Ahmad Ghazali itu mengunjungi kakaknya di Baghdad sedang sholat waktu sholat. Nah Imam Muhammad Ghazali sedang mengimami dan Imam Ahmad Ghazali tapi tidak imam ya, Ahmad Ghazali sedang menjadi makmum. Kemudian di saat tengah sholat tiba-tiba Ahmad Ghazali ini keluar dari saf sholat. Setelah selesai kemudian kakak adik ini berdialog. Kata Muhammad Ghazali, itu Anda tadi keluar dari saf. Kata adiknya, ketika saya sholat itu ternyata tiba-tiba melihat darah banyak di dekat Anda. Terus kata Ahmad Ghazali, kata kakaknya bilang, oh iya, saya tadi itu sempat sebentar karena dia seorang ahli fikih juga berpikir tentang bagaimana hukum istihadah untuk perempuan itu ya. Jadi, nah itu cerita populer di sana juga itu salah satunya.
Jadi ada yang mengatakan bahwa salah satu pengaruhnya, mungkin tidak satu-satunya pengaruh kenapa Imam Muhammad Ghazali melakukan titik balik, salah satunya dia pengaruh adiknya juga Ahmad Ghazali yang dia juga tulis surat menyurat dengan Ainul Qudot ya, Ainul Qudot yang salah seorang sufi besar juga. Tapi saya kebanyakan di situ malah. Nah, tadi perjalanan Rumi itu setelah dia awal menjadi guru, dipersiapkan menjadi guru agama, tapi juga ada tasawufnya dari ayahnya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa misalnya belajar tasawuf itu dari sana saja, tapi sebenarnya sudah punya basic dengan sam itu hanya seperti api yang sudah ada, tapi itu dipijarkan gitu. Dipijarkan, apinya sudah ada. Jadi tidak mungkin kalau apinya redup atau apinya tidak ada, apa yang dipijarkan? Jadi apinya memang sudah ada gitu. Jadi Rumi memang sudah punya potensi seperti itu, tapi kemudian baru menemukan kayak perjalanan yang klik gitu ya, seperti cerminnya gitu, baru menemukan. Nah, itu yang pasnya itu ya. Jadi sebenarnya Rumi sebelum dan setelah itu, secara pemikiran saya melihatnya jauh berbeda. Jauh berbeda. Bahwa dia mau pelajari tasawuf dari awal, dia mau pelajari hanya saja tadi metodologi yang mungkin sangat berubah gitu. Pikir begitu. Oke, ya. Kalau tadi tahun naik gaji, kalau berapa bulan ya naik gaji? 3 bulan ya. Oke. Jadi ini ngomong soal pikiran Rumi ya Mbak ya. Ini ada semacam nada-nada negatif gitu ya terkait pemikiran Rumi yang mengatakan bahwasanya pemikiran Rumi itu terlalu melangit karena kerap membicarakan hal-hal yang sifatnya metafisik gitu ya, ilahiyah, ruhaniyah. Jadi kerap mengabaikan sisi-sisi manusiawi gitu. Nah, apakah ada gitu, pemikiran sofistik Rumi yang juga syarat dimensi sosial? Iya. Ini juga ini persis pendapatnya Iqbal. Iqbal itu kan dia membaca Rumi juga gitu ya. Jadi awal-awal membaca Rumi, dia juga berpikir seperti demikian. Tapi kemudian setelah dalam lagi, kata Iqbal tidak demikian, ternyata ada juga dimensi sosialnya. Termasuk di sini, saya lupa halamannya ya, tapi teman-teman mungkin yang sudah baca bisa mencermati atau secara ininya ada perkataan Rumi yang mengatakan bahwa ketika seorang pemimpin yang tidak adil dia lepas dari hukuman di dunia, maka berwaspadalah hukuman di akhirat. Kan sudah akan sosial banget kalau di ya gitu ya. Dan masih banyak lagi aspek sosial lainnya. Saya menemukan di sini ada mungkin sih. Selain itu, kalau yang di Masnawi ya, kalau di sini juga ada beberapa saya temukan. Cuma yang di Masnawi aspek sosialnya juga banyak sekali. Misalnya ketika kalau kata Rumi, seseorang yang memberikan, bahkan menurut saya loh ya, menurut saya yang mungkin masih awam ya belajar Ruminya, itu justru saya menemukan Rumi itu dalam aspek-aspek sosialnya justru banyak. Karena misalnya ketika Rumi mengatakan orang yang menginfakkan hartanya, sebenarnya dia adalah sedang memberikan ketenangan dalam diri. Itu kan kalau dicermati lagi dimensi sosial juga ya. Banyak lagi sebenarnya. Terus kata Rumi kalau nggak salah di sini juga, orang yang sebaik-baik orang itu ketika dia meninggalkan
ada meninggalkan jejak Iya, iya. hukuman. Kalau tidak salah ada redaksinya mungkin sedikit beda. Jadi itu banyak sebenarnya kalau kita cermati, banyak sekali. Kalau kita melihat pandangan dunia Rumi itu kan sebenarnya bahwa manusia itu kalau itu lebih kita tarik lebih luas lagi ya, tidak hanya aspek sosial kemanusiaan, tapi dengan lingkungan. Iya, iya. Kalau kita melihat bahwa filosofi asalnya Muhammad itu kan bahwa kita dan makhluk dan semua yang ada di partikel debu itu pernah pada dimensi satu pernah berada pada satu apa ya satu entitas. Oh. Pernah berada pada satu entitas ketika di alam misal itu. Artinya kata Rumi bahwa saat kita dengan pohon dengan ini adalah punya satu kesatuan. Itu kan sebenarnya dimensi sosial gitu ya. Kenapa kita tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh lingkungan, karena diri kita ada di dalam lingkungan itu, dan di dalam alam itu ada dalam diri kita. Itu sama-sama. Itu artinya, nah itu menurut saya aspek-aspek sosial yang kalau dikembangkan lagi bisa mungkin berkontribusi lebih jauh lagi. Jadi tidak hanya melangit, tapi justru saya merasakan bumi itu malah membumi gitu. Jadi selain syarat dengan aspek sosial juga syarat dengan aspek ekologis. Iya. Oke. Oh, bahkan saya jadi ingat ada satu mahasiswa di Cirebon kalau tidak salah, dia mengambil juga tentang bagaimana pengaruh bumi terhadap ekologi. Itu sudah ada skripsinya, dan kebetulan waktu itu saya sempat membantu literaturnya terkait dengan diskusi masa lalunya. Jadi sangat, menurut saya sangat menghubungi sekali bahkan. Oke. Teman silakan siapkan pertanyaan terbaiknya sambil menyimak Mbak Afifah ya. Atau sudah ada yang ingin bertanya? Silakan. Yang ingin bertanya? Oke, disiapkan dulu ya pertanyaannya. Menyambung dengan pertanyaan sebelumnya, Mbak. Jadi Rumi kan dalam majelis ini ya kerap menyampaikan bahwasanya kita harus apa ya istilahnya kayak meleburkan diri, bukan meleburkan diri ya, hanya fokus pada hal yang material gitu dan difokus kepada hal yang itu kan sekilas menjadi tantangan bagi kita atau pembaca-pembaca Rumi yang ingin menempuhi jalan sofistik. Bagaimana cara kita menyeimbangkan antara kehidupan duniawi itu dengan laku rohani jika kita mengacu pada pemikiran Rumi? Ini mungkin lebih ininya ke cerita yang ini ya, cerita seorang yang pada saat itu mengirimkan makanan dan kebutuhannya kepada keluarganya. Nah, di sini seolah-olah kan kalau dalam cerita ini ya, berangkat dan nanti akan disambungkan dengan pertanyaan Mas Faiz juga. Seolah-olah bahwa kehidupan dunia, kehidupan ukhrawi itu kayak lebih kental ya daripada misalnya seolah-olah orang diminta untuk ya percaya aja deh aja deh, nanti rezeki juga salah tafsirkan gitu ya. Sebenarnya kan yang ingin dibangun dari cerita itu keyakinan. Saya gitu seperti sebagaimana tadi saya keyakinan, kepercayaan gitu. Kalau keyakinan ini hanya sebagai metafora aja, yang sebagai contoh saja. Kan kita sudah yakin, maka jalan itu akan terbuka dengan sendirinya. Nah, Nah, kalau menurut saya bahkan Rumi itu dari mungkin kalau majalis lebih ketahuan kalau dalam tadi itu sisi
Dua Islam. Nah, kalau di masa lalu banyak kita menemukan aspek dengan itu. Waktu dia berada sampai sebuah syafah gitu ya, dalam bahasa terminologi tasawuf. Dia muka sampah melihat pohon-pohon ini sedang berbaris dan sedang sholat. Gitu. Kemudian ganti lagi ini pohon-pohon ini menjadi lilin. Kemudian ada seseorang, kemudian pohon ini berubah lagi menjadi manusia. Kemudian mendatangi Dakuki dan berkata, kamu ingin menjadi imam sholat? Kemudian Dakuki menjadi imam sholat di antara pohon-pohon yang berubah menjadi manusia ini. Lalu di tengah sholat, Dakuki melihat ada perahu yang akan tenggelam. Orang-orangnya semua jadi meminta tolong. Kemudian Dakuki menolong dan selamatlah. Jadi dengan doanya itu terselamatkanlah orang-orang ini. Cerita ini kemudian menunjukkan perdebatan. Ada yang mengatakan Dakuki tidak sampai kepada perjalanan akhir karena dia membatalkan sholatnya. Dia terpengaruh ke konsentrasinya dengan peristiwa kapal yang tenggelam ini dengan orang-orangnya ini. Tapi sudut pandang lain, ada yang menafsirkan cerita ini. Justru Rumi di sini ingin mengatakan bahwa perjalanan spiritual itu penting, tetapi menolong sosial, kehidupan sosial itu jauh lebih. Saya pikir ini yang dan kita ini masih jarang ya cerita Dakuki ini. Dan menurut saya ini cerita menarik sekali yang bisa memberikan keseimbangan antara pemahaman Rumi bahwa dia juga adalah seorang pejalan, tapi juga adalah seorang yang sosial, memiliki empat yang tinggi. Bisa saja Dakuki secara personal, secara kalau egois dia sampai kepada suatu perjalanannya. Tetapi ternyata ada orang-orang yang harus ditolong, ada masyarakat yang harus ditolong, sampai dia menunda perjumpaan dengan perjumpaannya itu. Saya pikir ini sisi keseimbangan yang dikatakan Rumi. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Oke, ini kebetulan ada pertanyaan dari Zoom, Pak. Pertanyaannya begini, menurut Mbak Afifah, kira-kira jika Rumi tidak bertemu dengan gurunya, apakah kita akan mengenal Rumi seperti sekarang ini? Atau jika Syams Tabrizi tidak pergi meninggalkan Rumi, apakah Rumi akan menjadi sufi seperti sekarang? Sementara Rumi sudah memiliki bibit sufistik dari ayahnya. Oh, bagus sekali pertanyaannya. Ya, boleh. Mbak Nuril ya. Tadi lupa saya juga menyapa yang itu. Kasihkan ya. Mbaknya sampai lupa kalau ini juga Zoom ya. Jadi kita sih pertanyaannya. Jadi saya harus ada video dulu ini kayaknya. Apakah
ada menjadi rumit-rumit sekarang ketika tidak bertemu dengan menurut saya barangkali tidak, tapi juga secara pemikiran juga tidak bukan berarti akan berbeda sama sekali. Gitu. Tapi memang sangat begini sepertinya pengaruh yang kuat juga, terutama nanti mendorong aspek tasawuf ini dengan menghubungi ya, tasawuf yang menghubungi. Gitu. Jadi tasawuf jadi kawanan perang dan akhirnya menjadi gitu ya. Dan Maria ini diceritakan dalam film itu, di film Tap dan Rumi ini, kemudian berada di rumah, macam rumah bordir. Nah, dia diperlakukan tidak manusiawi gitu lah. Kemudian Sam dan cerita ini Sam dan Rumi datang menyelamatkan dia dari apa namanya pusara itu ya, dan menjadi diangkat di rumah. Jadi kalau tidak salah dia menjadi salah satu murid Rumi juga gitu. Nah ini tapi besar di film itu dorongannya besar ada pengaruh dari Sam. Nah, tapi kalau kita mau film kan bisa aja ya direkayasa gitu untuk ini. Tapi saya sendiri pernah membaca ketika Sams meninggal banyak pengantarnya banyak dari kalangan Yahudi, Masihi, juga dari kalangan yaitu orang-orang yang terpinggirkan. Karena memang Rumi dan Sam ini sebenarnya itu dua kawan, dua apa ya namanya itu bekerja juga di sosial, jadi menolong kadang-kadang juga meminjamkan uang, kadang-kadang yang hal-hal yang jadi pengaruhnya lebih ke mungkin kalau tidak bertemu Sam, dia tetap akan menjadi seorang sufi, tetapi bahwa dimensi sosialnya barangkali kalau juga ya, tapi saya barangkali sosial akan kuat. Sebenarnya Pak sudah soal ini ya, sebelumnya soal iman dan cinta, tapi saya ingin memperdalam soal iman dan cinta. Kalau dalam dulu itu terutama dalam buku, apakah itu konsep iman dan cinta ini merupakan dan sebuah konsep yang berdiri sebuah konsep yang atau keduanya ini merupakan satu kesatuan atau saling melengkapi. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, tadi kan di awal saya sebenarnya sudah memberi pengantar juga ya. Kalau saya melihatnya, menurut saya kalau saya pribadi ini sebagai semacam kesatuan. Seperti mungkin kalau dilihat apakah terlalu dulu apa yang dulu ya seperti itulah modelnya ya. Apa ada yang keyakinan itu kemudian akhirnya melahirkan cinta, dan kemudian cinta itu akhirnya menjadi yakin lahir keyakinan itu. Tapi bahwa dua itu saling menurut saya saling memiliki keterkaitan yang kuat gitu ya. Di puisi Rumi pertama di dalam Masnawi itu disebut dengan Nainaume. Nainaume itu adalah di situ menjadi inti salah satu dari pemikiran Rumi tentang cinta, konsep cinta, bahwa Rumi melihatnya apa ya, kepedihan ketika sebuah seruling itu terpisah dari rumput bambunya. Di situ konsep cinta Rumi bermula ketika bahwa manusia ini adalah ruh yang terpisah dari ruh asli ketuhanan. Makanya dari ruh asli Tuhan ya. Jadi mengapa
perjalanan menurut Rumi, perjalanan kan menemukan ruh asli itu setiap manusia melalui kasih sayang kepada sesama dan kasih sayang kepada dirinya sendiri dan sesama. Mbak, ini kan kebetulan hari ini kita juga sedang memperingati Hari Penerjemahan Internasional ya, ya internasional. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol soal terjemahan ini. Di pengantar, Mbak Viva itu kan menyebutkan bahwasanya mengalami banyak momen dalam tanda kutip kebetulan gitu ya, semacam momen-momen semesta mendukung gitu. Nah, boleh diceritain lebih detail nggak, Mbak? Terus dalam proses penerjemahan buku ini ada nggak semacam tantangan atau hal-hal yang semacam obstacle-nya lah? Gitu. Silakan, Mbak. Ya, jadi awal mula ceritanya kenapa saya menerjemahkan ini, sekarang Mas Husni sudah ada ya, dan sekali padahal waktu itu saya bersama juga salah satunya ingin berterima kasih kepada Mbak Husni, kepada teman-teman Turos di sini semua. Jadi pas kebetulan di sana itu kan saya mengambil sastra linguistik, pas semester kemarin itu salah satu buku yang dirujuk, walaupun bukan satu-satunya, adalah Majalis. Jadi di dalam di literatur Persia itu kan kalau kita mengambil sastra linguistik itu ada beberapa kategorisasi gitu ya. Ada misalnya ada yang visinya, ada sastra, ada prosanya. Kalau prosanya juga ada banyak lagi. Misalnya ada yang prosa yang munajat, itu yang diambil biasanya Haji Abdul Ansori. Ya, munajatnya Haji Abdul Ansori. Kemudian yang tafsirnya yang ini yang pendidikannya biasanya yang tarbiyatnya mengambil Usairi biasanya. Terus kemudian yang maktubat atau semacam surat tulis penulisnya itu yang diambil adalah maktubatnya Ainal Qudor. Kemudian ya kemudian banyak lagi. Ada yang sakyatnya yang diambil dan sakyatnya Al-Halaj. Jadi diambil bagian-bagiannya. Nah, Majalis ini diambil dalam kategorisasi tradisi orasinya dalam bentuk orasi sufinya. Salah satu yang diambil adalah orasi dari Rumi, gitu. Kebetulan saat itu saya sedang membaca itu juga, gitu. Dan ketika Mas Husni mengontak, seolah-olah kok padahal sebelumnya saya itu tidak, walaupun lama berkenalan dengan Rumi, baru terakhir saya mengenal Rumi itu pada saat maksudnya mengenal Majalis ini pada saat itu gitu, karena memang tidak populer ya, karena dianggap ini kan karena tidak populer itu bukan berarti tidak menarik sebenarnya, karena banyak yang tidak tahu, karena itu tadi pemikiran Rumi banyak yang banyaknya kan yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu. Kalau di Persia, kalau mereka belajar belajar apa namanya sastra sufi, ya pas tahu gitu ya. Nah, pada saat itu saya merasa bahwa ini seperti panggilan gitu, panggilan. Kok ya dilalah pas lagi baca ini, kok ya pas dikontak sama Mas Husni menjadi salah satu perwakilan Turas juga. Saya juga langsung Bismillah gitu ya, walaupun sebenarnya terus terang jujur ini yang dalam literatur klassiknya kan cukup klasik ya, jadi bukunya itu memang benar-benar klasik. Ada perbedaan antara sastra Persia sekarang dengan Persia klasik. Jadi dari banyak kata-katanya, banyak apa namanya perbedaannya itu yang udah jauh banget berbeda gitu. Jadi memang harus ngulik banget. Tapi alhamdulillah Mas Husni juga membantu dari versi bahasa Arabnya. Itu akhir-akhir ya. Walaupun di awal-awal memang kesulitannya tidak ada pembanding. Kalau teman-teman mungkin yang biasa menerjemahkan Sri Masnawi atau sebelumnya yang lain, itu ada pembanding terjemahan lain. Itu biasanya memudahkan untuk mengecek apakah pemahaman ini sesuai dengan yang sudah ada ataukah sebenarnya bagaimana. Itu ada proses gitu ya. Nah ini saya sempat ini juga, jadi alhamdulillahnya ada beberapa saya sempat ya
berdiskusi juga dengan beberapa dosen dan beberapa kolega di sana untuk kalau ketika menjumpai hal-hal yang memang saya ragu gitu. Tapi ya itu tadi ada sebenarnya sudah saya ceritakan juga beberapa. Ketika saya sampai pada yang itu salah satunya satu teks yang ada di dalam Mas Nabi juga kata-kata Bismillah itu Innahu min Sulaiman wa inna Bismillahirrahmanirrahim itu pas banget. Nah saya itu kan suka arisan Quran tuh ya biasanya. Jadi setiap minggu tuh ganti-ganti juz. Jadi bukan memang saya merencanakan mau baca ayat itu gitu bukan. Jadi pas giliran saya baca juz itu gitu. Jadi kayak semacam ini panggilan. Jadi memperkuat gitu kan. Memperkuat lagi. Dan yang ketiga itu tadi yang kata-kata salah satu quote yang saya favorit saya itu bahwa di dalam bahwa apa ada ribuan lautan di dalam satu perahu. Jadi bagaimana sampai pada kalimat teks itu bagi saya luar biasa. Kata Rumi karena dalam diri kita itu ada potensi luar biasa. Ada potensi luar biasa yang bisa terus dikembangkan. Jadi ketika saya mentok saya merasa bahwa insya Allah gitu bisa karena kita ketika sudah memulai dan kita yakin ini adalah untuk kebaikan dan kita menuju pada guru-guru lain dan saya kadang-kadang juga ketika kebetulan itu kan malam-malam Ramadan ya kebetulan malam-malam Ramadan saya juga ketika sholat itu menghadiahkan Fatihah kepada dunia juga untuk kelancaran. Ya banyak sih tantangannya salah satunya tadi itu saya sebutkan tidak ada pembanding sebelumnya karena dari bahasa Inggris juga setahu saya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agak sulit untuk meng-cross check gitu ya itu salah satunya. Yang kedua ya dari satu tema ke tema lain tidak korelasi itu juga tantangan tersendiri gitu. Dan yang ketiga tradisi berbicara dengan tradisi kan berbeda gitu ya itu tradisi yang kalimat itu sudah sama sekali tidak digunakan dalam orasi yang sekarang itu tradisi orasi yang sekarang atau itu sangat sulit sekali gitu tapi kemudian berujung ke satu kamus tradisi ke kamus lain gitu ya alhamdulillah akhirnya sebenarnya berkat editor juga dan banyak ketua-ketua di sini yang luar biasa. Saya juga terima kasih sekali menggapai keimanan kita, keimanan sejati dan memahami kitab Mas. Saya pikir ini sangat judul kecil ini sangat mewakili sekali. Iya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya, Mbak, sebelum kita bersama-sama mendengarkan Mbak Afifah membacakan puisi berbahasa Persia. Di buku Majalis Sab'ah ini, bagian mana yang menjadi bagian paling favorit menurut Mbak Afifah dan kenapa? Tadi sebenarnya sedikit ya sudah disinggung yang ada bagian-bagian misalnya kayak setetes air yang dari turun kemudian dia sampai kepada lautan. Artinya yaitu benang merah Rumi sebagai di Persia itu Rumi disebut sebagai payombar yang ini. Payombar adalah nabi. Rumi adalah harapan, bukan artinya nabi ini ya, nabi dalam pengertian nabi sebagai kalau di sini kan Plato itulah nabi filsafat istilah aja gitu ya. Artinya bahwa Rumi diyakini membawa harapan, membawa semangat gitu. Nah salah satunya saya lihat di ketika dia menceritakan tetes air dengan detail bagaimana dia dengan kepayahannya sampai kepada samudera itu cukup buat saya itu juga membangun spirit juga gitu ya. Dan mungkin ada lagi bagian ketika Rumi bercerita bahwa manusia ini seperti dalam penjara. Kan pengetahuan itu ada pengetahuan usuli, ada pengetahuan usuli. Nah kita ini kan ya kebanyakan tidak tahu lagi, siapa tahu di antara kita ini ada usuli tapi tidak dibuktikan kan juga tidak tahu ya. Mayoritas kita ini kan memahami sesuatu dengan usuli gitu ya. Karena Rumi membandingkan dengan nabi yang pengetahuannya dihasilkan dari usuli. Gitu ya. Kata Rumi kita ini seperti di dalam penjara.
kita ini mengetahui kebaikan dan keburukan di lewat imajinasi, gambaran-gambaran kita tentang luar, tentang kebenaran gitu ya. Misalnya ada seorang yang lahir di penjara, dia tidak pernah keluar, dia nggak tahu di luar tuh ada siomay yang enak, ada bakso apa angkung, apalagi tuh ada seblak yang apa tidak pernah tahu. Dia hanya melihat dari gambaran-gambaran yang dilukis di lukisan ini, ada surga, ada lukisan raja, ada putri. Jadi dari gambaran-gambaran saja kita tahu nih, walaupun kamu dengan gambaran-gambaran ini kamu bisa sampai katanya. Dan itu menurut saya adalah kayak apa ya, membuat harapan, lagi-lagi harapan. Dan betul, memang Rumi itu adalah seseorang yang menumbuhkan harapan kita semua, walaupun mungkin kita terpisah begitu jauh gitu ya, dari segi jarak gitu. Kebetulan hari-hari ini juga diperingati sebagai hari miladnya kelahiran Rumi. Kalau di Iran biasanya ada ya acara gitu yang kita lihat di sana kepada ya kalau di sana banyak pakai ada bulan-bulan tertentu ya. Saya kalau di Septembernya ada lupa ya, tapi awal-awal banyak gitu. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Tepuk tangan teman-teman untuk Kak Afifah. Oke, sebagai penutup bincang-bincang kita sore hari ini, nggak kerasa udah sejam ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan Mbak Afifah membacakan puisi berbahasa Persia. Ya, silakan Mbak Afifah. Dari sini aja ya yang dari salah satu puisi yang saya terjemahkan di buku di Mas Nawi ini ya. Hame ajoy ola oshikan waharju tue jahon masteri koi agar in osmon oshik nabudi sine uro safoi wagan hurshid ham oshik nabudi dar jamole u dioi zaminuku agar na oshik andi narasti astil hardu giohi agar daryo agar ish agar nabudi karori dosti ohar bejoy. Saya terjemahkan ya. Seluruh wujud di alam adalah pecinta dan mereka semua bersuara. Jika tak mencintaimu langit, takkan membentang cakrawala bumi. Jika tak menyayangimu matahari, tak ada cahaya indah menyinari. Jika tanah dan gunung tak saling mencintai, takkan tumbuh darinya pohon dan bunga. Jika tak menyenangimu laut, entah akan dibawa kemana hidup. Jadi menurut Rumi, semua makhluk yang ada di bumi ini saling mencintai. Oke, setelah ini ada kenang-kenangan kecil dari kami Mbak akan diberikan oleh Mas Farogi selaku pimpinan redaksi. Sebelum itu saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata dan ucap perbuatan gitu ya. Wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Farogi disilakan.
Habis ini foto bareng ya, kita semua. Baik, terima kasih kepada seluruh Turosian yang sudah hadir di acara seminar belajar dari Majelis UMI Menggapai Iman dan Cinta Sejati. Bagi yang belum mengisi e-absensi akan mendapatkan e-sertifikat. Bagi teman-teman mohon untuk mengisi link yang sudah kami berikan di atas. Kami coba akan berikan sekali lagi ya. Bentar. Monggo bagi teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat bisa langsung mengisi e-sertifikat yang sudah kami berikan absensinya. Kami beri waktu kurang lebih 5 menit ya. Silakan.
Baik, terima kasih kepada seluruh Turosian. Kami mohon pamit undur diri.